Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Gaza, sepertinya kelaparan di Gaza udah benar-benar sangat berbahaya, sangat parah. Makasih selalu berpikir alasan-alasan apa yang digunakan oleh umat muslim sehingga kalian tidak mau memerangi kaum munafik dan Zionis yang nyata-nyata menciptakan hal mengerikan itu di Gaza. Juga bahkan di daerah kita sendiri di Wakanda, banyaknya penggusuran pada rakyat-rakyat kecil. Yang paling lucu itu kalimat pemerintah Wakanda yang mengatakan tanah itu bukan tanah nenek moyang mereka, tapi tanah milik negara. Padahal umur negara bisa jadi tidak lebih tua daripada umur nenek mereka. Umur negara kan baru 80 lebih ya. 80 berapa sih nggak tahu. Sedangkan umur nenek mereka lebih dari 80. Secara usia bahkan nenek moyang mereka lebih berhak daripada negara itu sendiri. Mereka bilang tanah itu bukan milik mereka, maka juga bukan milik negara. Lebih tidak pantas lagi itu dimiliki oleh negara. Tapi sudahlah. Alasan apa ketika berbagai kekejian terjadi di depan layar HP kita, informasi telah berdatangan ke diri kita, maka alasan apa yang kita kemukakan ketika kita tidak mau bersatu memerangi mereka, menghentikan kebiadaban mereka? Apakah karena bukan kewajiban kita berperang? Berarti kalian melanggar perintah Allah ketika Allah mengatakan telah mewajibkan kita berperang. Apakah karena kalian tidak punya senjata? Berarti kalian termakan doktrin mereka bahwa kalian tidak mampu memerangi mereka. Padahal sudah perintah Allah telah wajibkan untuk berperang. Maka ketika kalian berkata tidak memiliki senjata, berarti kalian lebih menerima doktrin Zionis, doktrin di luar Al-Quran daripada perintah Al-Quran itu sendiri. Padahal kalian punya harta dan kalian punya tenaga. Atau kalau mau jujur, kalian takut mati. Kalau berperang kan mati, lebih enak sekarang, masih bisa makan 3 kali sehari. Tapi ini jawaban kaum munafik sih sebenarnya. Kan di Al-Quran jelas ya, kaum munafik itu tidak mau berperang gitu, lebih milih duduk saja.
Jadi atas alasan apa umat muslim tidak ingin bersatu untuk menghentikan kezaliman ini? Justru para ulamanya yang paling kasihan sebenarnya. Kan kalian yang membaca Al-Quran, kalian yang menghafalkan Al-Quran, tapi kalian yang tidak mau mempersatukan umat ini untuk menegakkan Al-Quran. Ya, kalian sendiri yang paling berat siksanya kan kalian sendiri. Allah alam. Maka sebenarnya udah gak ada alasan sih. Atau ada alasan keempat gitu. Gaza baik-baik saja atau Wakanda baik-baik saja. Kalau ini mah lebih dekat dengan kekafiran sebenarnya. Karena berarti dia buta dan tuli gitu kan. Berarti kalian gak pernah nonton Al Jazeera misalnya atau Gaza Media milik Ustadz Husin, atau kalian gak pernah nonton Indonesia Baru, atau tidak pernah membaca buku riset Indonesia. Kalau kalian mengatakan bahwa bumi ini baik-baik saja, ya lebih dekat dengan kekafiran bahkan. Karena buta tuli. Buta dan tuli itu seharusnya miliknya orang kafir, karena mereka udah nggak mendengarkan kebenaran. Menyedihkanlah kita ini. Yang paling menjadikan itu, atau ada jawaban kelima itu, menunggu Imam Mahdi. Menunggu Imam. Ini jawaban yang paling aneh sih, termasuk aneh juga sebenarnya. Karena dia tahu sendiri Imam Mahdi nggak muncul dengan sendirinya gitu kan. Imam Mahdi kan dipaksa. Belum lagi Imam Mahdi itu yang pertama diurus kan Arab dulu. Kita kan di Asia gitu kan. Berarti kamu tunggu hancur dulu berarti. Ya menjadikan lah, masa tunggu hancur dulu. Berarti jelaslah kita buta terhadap Al-Quran. Kita buta terhadap sunnah, perkataan-perkataan Rasulullah di luar Al-Quran yang sahih itu. Buta, kita gak mengambil pelajaran dari itu semua. Berarti kita tersesat dong. Maka jelaslah sebuah penjelasan yang paling akhir gitu. Ketika anak-anak Gaza udah gak punya hak untuk hidup dewasa, ketika rakyat Wakanda masih sengsara dengan tambang, sengsara dengan penggusuran karena PSN dan sejenisnya. Maka kalau hal ini masih terus terjadi, maka jelaslah umat muslim berada dalam ketersesatan. Sampai kalian bersatu dan memerangi kezaliman ini, maka kalian tetap berada dalam kesesatan, berada dalam dosa. Dan ketika kalian mati sebelum hal itu terwujud, nyatalah nerakanya. Nerakanya itu udah kelihatan gitu kan. Nerakanya jadi nyata gitu. Justru karena diri kita sendiri yang berada dalam kelalaian. Ya, wallahu alam.